Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan kita pada hari ini. Pada hari ini kita berkumpul di sini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita bisa datang di tempat ini, bisa berkumpul pada saat ini dengan satu tujuan untuk sebuah kegiatan diseminasi budaya positif dari teman-teman kita CGP Angkatan 9. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Salam cinta kita senantiasa tercurah untuk beliau. Harapan kita juga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dan diutus sebagai umat pengikut dari beliau. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memvisualkan waktu, sedikit dulu bahwa teman-teman kita yang CGP Angkatan 9 ini telah menyelesaikan satu paket modul, yaitu paket modul 1. Salah satu di paket modul 1 itu, salah satu aksi nyata yang harus mereka selesaikan adalah tentang budaya positif, diseminasi budaya positif. Jadi bagaimana mereka mengimplementasikan, menyebarkan bagaimana tentang budaya positif itu di sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu CGP Angkatan ini mungkin sudah masuk di modul 2 Pak ya Bu. Nah, jadi sudah memasuki paket modul 2 dan harus menyelesaikan aksi nyata di paket modul 1 ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersiapkan waktu, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, langsung saja saya serahkan kesempatan kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 9 untuk menjelaskan, memberikan diseminasi bagaimana itu budaya positif, untuk mengenalkan kepada kita budaya positif, tentang budaya positif di sekolah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa kita implementasikan di sekolah kita. Dan kepada Bapak dan Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan dan kependidikan yang sempat hadir bersama-sama kita di tempat ini. Pertama-tama mari kita bersama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa tak pernah jemu-jemunya memberikan segala kebutuhan kita dalam menjalankan aktivitas keseharian kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan tentu kehadiran kita bersama di tempat ini adalah izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu patutlah kita selalu mengucapkan syukur kehadiran ini. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tahu adalah Nabi yang awal dan juga yang akhir. Seandainya Nabi Muhammad tidak diciptakan, tentu dunia dan akhirat juga Allah tidak ciptakan. Maka pantaslah kita kiranya selalu mengirimkan salawat kepada beliau sebagai ucapan budiman terima kasih, karena risalahnya insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan yang selamat, bahagia di dunia dan akhirat.
Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini sesuai dengan perencanaan akan diadakan sosialisasi terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita ini. Kegiatan ini pikir saya bukan hanya sebagai bagian untuk melaksanakan tugas dari pelatihan calon guru penggerak, namun lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi kita bersama. Tentunya diharapkan akan berpengaruh juga kepada layanan kita di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan kepada anak-anak kita. Budaya positif ini merupakan jawaban dari berbagai masalah dan juga tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan pada umumnya di negara kita dan khususnya di lingkungan sekolah kita. Budaya positif ini diharapkan dapat menciptakan suasana nyaman baik bagi kita sebagai guru, terlebih kepada anak-anak kita, siswa kita dalam menjalankan proses belajar mengajar. Kita tahu dengan adanya suasana nyaman itu dalam pembelajaran ini akan berdampak kepada hasil pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, terkait dengan budaya positif ini, saya yakin Bapak Ibu punya pandangan dan tentu pengalaman yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita sehari di sekolah. Dan saya yakini kita sudah berupaya bersama-sama memaksimalkan usaha kita untuk menciptakan suasana nyaman di lingkungan pembelajaran kita, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena saya memahami pasti Bapak Ibu sudah menerapkan itu di kelas. Namun dalam kesempatan ini tentu nantinya akan kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi poin-poin yang bisa kita kembangkan dan yang ada hubungannya dengan budaya positif di sekolah kita. Tentu Bapak Ibu sudah memahami atau sudah ada pengetahuan awalnya budaya positif seperti apa yang akan kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Dari istilahnya saja budaya positif tentu sudah tergambarkan dalam benak kita, dalam pikiran kita seperti apa tindakan itu. Konotasi positif tentu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baik, apakah itu ucapan, tindakan, atau perbuatan kita dalam berinteraksi dalam pembelajaran.
Contoh dalam perkataan, misalnya yang punya nilai saling menghargai, menghormati di antara kita, baik di antara guru maupun dengan siswa. Tentu ada nilai yang sudah kita pegang dan kita laksanakan terkait dengan saling menghargai dan menghormati itu. Terlebih kalau kita menemukan masalah-masalah dalam pembelajaran, masalah itu bisa muncul dari peserta didik kita atau siswa kita. Contoh masalahnya ada ya siswa kita yang terlambat, bahkan masalahnya bisa bobotnya lebih besar, misalnya bertengkar dengan temannya, atau malah ada masalahnya dengan kita sendiri sebagai guru, tidak misalnya sentimen kepada kita. Itu semua adalah masalah-masalah yang bisa muncul dalam pembelajaran, dan semua itu diharapkan dari budaya-budaya positif yang akan kita bersama sepakati dan jalankan. Hal-hal yang negatif seperti itu, masalah seperti itu bisa terurai tanpa ada masalah baru yang muncul. Artinya rasa nyaman siswa kita, guru terjaga. Masalah yang muncul tadi itu bisa selesai dengan ini, kita merasa tetap nyaman, aman, dan pada akhirnya muncullah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya dalam lingkungan sekolah kita. Saya sebagai calon CGP, juga tentu sebagai kepala sekolah, sangat terinspirasi dengan kegiatan seperti ini. Utamanya tentu harapan kami ini akan terbentuk mindset, pola pikir bagi kita semua yang diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas unggul di sekolah kita. Tentu pergeseran nilai tidak bisa kita bendung, bahwa dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah kita, di kelas, dalam proses pembelajaran, tidak lagi diharapkan penanganan dalam bentuk sikap perbuatan yang ada nilai-nilai negatifnya. Contoh misalnya menghardik siswa, bahkan ada sikap kita yang seolah-olah merendahkan siswa, itu nantinya diharapkan tidak muncul lagi. Kasih dengan karakter, dan ini karakter yang diharapkan lebih awal dimunculkan untuk dicapai dalam proses pendidikannya anak-anak di sekolah kita. Itu kedua, karakter. Dan kalau karakter ingin dimunculkan menjadi budaya bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa kita, tentu itu terpulangnya ke pelayanan kita sebagai pendidik, sebagai pembimbing kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau bapak ibu gurunya di sekolah karakternya luar biasa hebatnya, yakin akan menurun kepada peserta didiknya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya media diskusi seperti ini, jadi kami berterima kasih atas kedatangan kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama duduk di sini. Saya yakin kegiatan ini insya Allah akan ada manfaatnya, karena ini kami kemas bukan hanya sebatas sosialisasi, tapi kami ingin ada interaksi berupa diskusi-diskusi
terkait dengan budaya-budaya positif yang akan kita rencanakan dan kita aplikasikan di sekolah kita. Jadi secara detailnya nanti ini materinya akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, dan setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi tanya jawab supaya ini lebih berkembang dan insya Allah ada makna yang bisa kita dapatkan bersama demi meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak kita di kemudian hari. Saya rasa ini pengantar saya. Terima kasih semua atas perhatiannya, dan mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, dan insya Allah akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK 5 Sopeng, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta rekan-rekan guru yang menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini dalam rangka mengikuti sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang sekaligus sebagai aksi nyata dari modul kami CGP di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu di atas, ini sekedar hanya judul yang saya selipkan karena saya ingin kita semua mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya, ini tidak usah karena saya yakin Bapak dan Ibu di pertemuan kita sebelumnya telah mengenal siapa mereka, fasilitator dengan pengajar praktik saya. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini ada 7 poin yang menyangkut masalah budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Nah, di sini perubahan paradigma pembelajaran terjadi pada saat guru menjadi yang awalnya itu berpusat pada kita sebagai guru, akan tetapi terjadi perubahan sekarang menjadi berpusat kepada siswa. Jadi bukan lagi kita hanya menjadi sumber belajarnya siswa atau sumber pengetahuannya siswa, tetapi siswa sendiri yang mencari atau menemukan ide dan gagasan yang akan kita capai pada pembelajaran. Yang sebelumnya kita laksanakan adalah berpusat pada guru, sekarang kita ubah, mulai dari sekarang kita ubah menjadi berpusat pada murid atau peserta didik. Kenapa demikian? Karena melihat perkembangan zaman pula sekarang, anak-anak lebih tahu sebenarnya daripada kita. Bahkan dia sudah share di Google materi yang akan kita bahas sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari itu. Kemudian selanjutnya, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk menjadi tahu, bukan untuk diberitahu. Yang kita lakukan selama ini Bapak dan Ibu, bagaimana di kelas?
mulai detik ini kalau masih ada yang memakai berpusat pada kita sebagai guru, sedikit demi sedikit mungkin bisa kita ubah menjadi berpusat kepada peserta didik. Saya kira sekarang sudah banyak juga model-model pembelajaran yang dapat kita terapkan di kelas, yang mana pusatnya itu memang kepada peserta didik. Kita hanya menjelaskan sampel, nanti peserta didik sendiri yang menemukan. Ini dia konsep yang saya terapkan di kelas selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yang mana saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan memanfaatkan media HP. Kenapa HP? Karena saya lihat sekarang utamanya anak wali saya, rata-rata kalau saya masuk di kelas, mereka lebih banyak memegang HP-nya ketimbang memegang pulpennya. Makanya saya ubah HP menjadi media pembelajarannya sehingga dia dapat berkreasi di dalam. Bahkan sudah ada siswa yang dapat menggunakan sedikit Canva dan Capcut. Nah, ini dia contoh penerapan selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Di sini anak-anak belajar dana kelas kecil, tetapi dia memanfaatkan HP, dia share di Google dan membuat Canva-nya. Nah, perubahan paradigma juga erat kaitannya dengan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Di atas sudah ada paragraf yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Yang pertama, dari paragraf tersebut ada 3 pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama itu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Atau B membuka tangan Anda? Kira-kira Bapak Ibu kalau berada dalam posisi ini seperti apa yang kita akan lakukan? Apa kita buka atau tetap menyimpan sesuatu yang menjadi hak milik kita atau rahasia kita yang tidak boleh kita berikan kepada orang lain? Ada yang bisa berpendapat atau beropini. Dalam hal ini yang langkah pertama itu adalah bagaimana sikap Anda ketika mendapatkan suatu masalah, apakah tetap atau menyelesaikan suatu masalah, apakah tetap memaparkan tangan atau membuka kepala tangan tersebut. Jadi begini, setiap penyelesaian masalah itu tentu masing-masing seorang guru punya masing-masing metode tersendiri. Jadi ada kalanya seorang guru itu memahami situasi yang ada. Ketika harus memaparkan tangan, tetap paparkan tangan Anda untuk menjaga situasi yang ada. Tapi ketika terasa sesuatu yang sulit, nanti bila bisa terdapat suatu penyelesaian, ketika kepala tangan Anda atau sesuatu yang kita ketahui bisa tersebar kepada anak-anak atau siswa yang bermanfaat, kenapa tidak kita buka kepala tangan kita untuk memberikan informasi kepada anak-anak? Ya, jelas begitu. Jadi intinya kita melihat situasi yang ada dalam suatu kondisi kelas atau sesuatu pada saat kita melakukan prosesi PBM, proses belajar mengajar begitu. Terima kasih. Tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat Bapak Ibu saksikan dan ambil pelajaran di dalamnya. Saja Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya
sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Di sekolah tentu dari pemaparan tersebut Bapak dan Ibu mungkin ada beberapa pemahaman yang Bapak Ibu dapatkan, atau juga mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ingin diperjelas lagi dari Bapak dan Ibu yang akan dijawab nantinya oleh Bapak dan Ibu CGP kita. Baik Bapak dan Ibu, supaya menyelesaikan waktu kita, langsung saja kita buka sesi tanya jawab yang terkait tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu CGP. Baik, kesempatan pertama, penanya pertama, silakan Bapak dan Ibu. Hanya ingin menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya. Setelah menyaksikan tadi pemaparan materi, pemutaran video sangat luar biasa. Banyak sedikit yang bisa saya petik. Ya, adapun pertanyaan saya mengenai praktik budaya positif.
Kira-kira bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa memberikan atau pemberian hukuman? Bagaimana cara mendisiplinkan siswa atau murid tanpa pemberian hukuman? Saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu CGP, mau langsung dijawab atau kita mendengarkan dulu beberapa pertanyaan baru nanti sekaligus dijawab. Oh kita, oh baik untuk sesi pertama ini, kesempatan pertama ini mungkin kita 3 pertanyaan dulu. Jadi tadi sudah ada dari Ibu Ana 1 pertanyaan, bagaimana mendisiplinkan siswa tanpa adanya pemberian hukuman? Jadi cara apa yang ditempuh tanpa bila mana siswa melanggar aturan di sini tanpa harus memberi hukuman? Baik, pertanyaan yang kedua, silakan. Tadi dijelaskan ada beberapa hal mengenai budaya positif. Tadi juga dijelaskan tentang keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Saya ulang, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Baik, terima kasih Bu Sofa. Baik, mungkin 1 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ini. Silakan Bapak dan Ibu, bila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Ibu Gusman. Ya, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan mengenai penerapan studi dan restitusi. Yang saya ingin tanyakan, apa tujuan yang ingin kita capai dari penerapan studi dan restitusi? Kira-kira itu. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, baik sudah ada 3 pertanyaan, mungkin kita bisa ke Bapak Ibu CGP dulu untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Mungkin nanti apakah Ibu Nur Hasanah atau Bapak Mulyadi yang akan menjawab. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Ana, apa yang bisa dilakukan atau tindakan apa yang kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa tanpa harus memberi hukuman? Silakan kepada Bapak atau Ibu yang akan menjawab. Kesempatannya dan juga terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, dengan baik, yang pertama terima kasih karena masih terus ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Dari pemaparan materi yang disampaikan sebelumnya, tentu memunculkan pemahaman kepada Bapak Ibu semua masalah budaya positif yang akan seyogianya kita ciptakan di sekolah kita. Salah satu perkembangannya tentu memunculkan pernyataan dan pertanyaan tentunya di antara kita, dan tadi telah disampaikan beberapa pertanyaan. Untuk sesi pertama ada 3. Untuk pertanyaan pertama, kalau kita korelasikan dengan pertanyaan berikutnya 2 dan 3, ini sangat erat kaitannya. Yang mana pertama ini terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah salah satu budaya yang tentunya kita pahami menjadi sikap yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Tentu banyak pemahaman yang ada dalam pikiran kita terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan boleh jadi kita identik datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai apa yang diberikan oleh
Bapak Ibu guru, disiplin dalam mendengarkan paparan materi ibu guru di kelas, disiplin dalam berpakaian dan sebagainya. Nah, tentu semua nilai-nilai ini bagi kita sangat penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Namun tentu ada hal yang harus diperhatikan dalam membiasakan anak-anak kita untuk disiplin. Diharapkan penerapan kedisiplinan kepada anak-anak tidak memunculkan hal yang negatif terhadap lingkungan anak-anak kita atau lingkungan sekolah kita. Salah satu yang sering kita praktekkan terkait dengan kedisiplinan itu sendiri adalah kita membuat peraturan. Dan di ujung peraturan itu, di belakang peraturan itu, biasa kita ikutkan dengan punishment atau sanksi. Ya. Itu tentu hal yang wajar menurut kita, karena hal seperti itulah yang pernah kita lalui bersama dalam proses pendidikan kita, pendewasaan kita. Nah, tadi dari pemahaman yang disampaikan dengan materi yang begitu panjang, dengan video-videonya juga, ternyata updating pengetahuan sekarang, pendisiplinan dalam lingkungan sekolah itu diharapkan tidak dibarengi dengan sanksi. Alasannya sudah kita saksikan, kita dengarkan bersama, bahkan tentu sudah kita baca di berbagai referensi terkait dengan dampak pendisiplinan disertai dengan sanksi-sanksi, apalagi sanksi yang bisa menyebabkan anak-anak tidak percaya diri. Apakah sanksi itu berupa ucapan yang merendahkan atau mengucilkan anak-anak, terlebih sanksi yang terkait dengan fisik. Lalu bagaimana mendisiplinkan anak-anak tanpa ada sanksi? Ini tentu harus dimulai dengan pemahaman yang baik terkait dengan itu. Salah satu tadi solusinya yang bagus diterapkan adalah memahami peran kita sebagai guru. Tadi ada 5 perannya, dan disarankan untuk diperhatikan adalah kita guru harus banyak berperan sebagai manajer. Ya, seyogianya sebagai manajer harus arif dan bijaksana. Guru yang bijaksana itu tidak akan memberikan sanksi yang sifatnya responsif atau reaktif. Memang kalau mau bijak itu butuh waktu dan butuh ketenangan dan kesabaran berpikir, karena tidak ada orang bijak itu selalu reaktif dan responsif. Cenderung kita kalau menemui masalah dengan situasi yang mungkin membawa emosi kita masuk di situ, itu kita tidak akan bijak, apalagi terhadap anak-anak kita. Nah, segitiga restitusi tadi yang dicontohkan
telah diperhatikan, itulah hal yang menjadi pendekatan pertama dan utama kita bisa pakai supaya tidak lagi mendisiplinkan melalui sanksi. Ya. Bagaimana caranya? Ya, itu tadi ada 3 langkahnya. Yang pertama langkahnya kita menstabilkan identitasnya anak-anak kita. Apa itu menstabilkan? Ya, namanya stabil berarti sebelumnya anak kita ini, peserta kita ini tidak stabil, dalam artian berada di posisi yang melanggar nilai-nilai kedisiplinan. Ya, bagaimana contohnya? Seperti yang dicontohkan, ya, tidak apa-apa kita menyampaikan, nah itu bukan perbuatan yang salah. Saya juga dan apa yang bisa kita pakai, kita gunakan kepada anak-anak kita ini supaya anak-anak kita nanti menuju ke arah keyakinannya terkait dengan nilai-nilai yang bisa mendorong anak kita ini untuk berperilaku sesuai nilai-nilai kedisiplinan yang kita bangun bersama. Misalkan anak-anak kita arahkan untuk kembali mengingat keyakinan-keyakinan yang pernah kita buat bersama. Misalnya keyakinan terkait dengan menghargai dirinya sendiri, bahwa berperilaku disiplin gunanya adalah tidak lain adalah menghargai dirinya sendiri. Itu awalnya untuk meyakinkan anak-anak kita bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan anak-anak kita itu larinya ke orang lain, tetapi itu akan kembali ke anak kita sendiri. Saya kira kita semua sudah kompeten, sudah profesional, pasti memiliki trik tertentu untuk membangun kedisiplinan anak-anak kita tanpa harus ada hukuman atau sanksi. Apa tadi yang dipaparkan oleh pemateri terkait dengan pendisiplinan anak-anak itu tanpa sanksi, itu adalah perlakuan standar. Bapak Ibu bisa berimprovisasi sendiri, membuat tindakan sendiri. Intinya bagaimana mendisiplinkan anak-anak kita dengan memperhatikan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan kita bersama, utamanya anak. Karena itu sebabnya esensi dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama kita. Saya rasa kalau ada yang ditambahkan, saya serahkan kepada Ibu. Pertanyaan di sini yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi semua ini ada kaitannya tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi saya kembalikan dulu kepada Bapak dan Ibu Nenek, mungkin sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditambahkan atau gimana? Silakan Bapak dan Ibu. Oke, dari Bu Ana cukup. Bu Gusna, tentang pertanyaan Bu Gusna sedikit tujuan daripada sesi dari putus itu. Oke, sudah oke juga. Ibu Suha, oke juga. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi 3 pertanyaan yang sudah terjawab dengan sangat jelas oleh Bapak Ibu CGP kita. Jadi Bapak dan Ibu lewat kesempatan ini tentunya banyak mendapatkan manfaat dan pemahaman tentang bagaimana budaya positif di sekolah, bagaimana menumbuhkan budaya positif. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu yang punya niat atau yang sementara melakukan pendaftaran CDP Angkatan 11. Mohon diselesaikan pendaftarannya Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti di tanggal 27 Oktober silakan diselesaikan. Melihat kegiatan kita pada hari ini, saya yakin di Bapak dan Ibu, teman-teman yang belum mendaftar bisa merasakan banyak manfaatnya.
kita di sini bukan berarti bahwa kita sudah bisa lebih segalanya, tetapi lewat proses itu kita bisa sama-sama belajar. Jadi di tanggal 27 ya, silakan ada tadi teman-teman yang sementara menyelesaikan, silakan diselesaikan proses pendaftarannya. Kemudian yang masalah sebelum ditutup, izinkan saya dulu membacakan kesimpulan tentang budaya positif di sekolah, yaitu adanya beberapa hal yang mesti kita lakukan, yang harus kita lakukan di dalam menumbuhkan budaya positif itu, yaitu tentang pemahaman, perubahan paradigma belajar yang tadinya terpusat pada bapak ibu guru, sekarang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua adanya disiplin positif. Jadi dibedakan budaya positif, inti daripada budaya positif itu adalah disiplin positif. Bukan hanya karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi betul-betul kesadaran bahwa disiplin itu bermanfaat bagi saya, berguna bagi saya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian adanya motivasi perilaku manusia. Ketika hal ini bisa kita jadikan bagaimana kita menyikapi anak-anak kita di dalam bertindak itu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan membangkitkan motivasi, kembali motivasi internal pada siswa kita. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ini juga penting kita hadapi, kita ketahui bersama. Ketika ada misalnya anak-anak kita yang melakukan satu pelanggaran, itu bisa kita memahami dari 5 kebutuhan ini, dasar ini, pelanggaran itu dia lakukan karena dia ingin memenuhi satu kebutuhan, ada satu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Itu yang harus kita pahami, kebutuhan apa yang dia ingin penuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Dan dari sini kita bisa memahami selama ini kita ada di posisi yang mana. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, ataukah sebagai manajer. Ini kita bisa menilai diri kita masing-masing. Tentunya kita yang ada misalnya di posisi bawah, penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman, kita bisa meningkatkan diri kita. Kita bisa menjadi pemantau atau seorang manajer. Perlahan-lahan ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada tentang keyakinan kelas yang berbeda dengan kesepakatan kelas ataupun aturan kelas atau sekolah. Kemudian yang ketiga tentang segitiga restitusi. Bagaimana ketika menemukan pelanggaran atau ini sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita bisa melakukan segitiga restitusi, bukan hanya memberi hukuman atau sanksi. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi kesimpulan yang sempat saya bacakan. Jadi mungkin di video Bapak Ibu tadi melihat adanya di video di awal itu pemimpin pembelajaran. Mungkin selama ini di mindset kita bahwa mendaftar CDP itu tidak mau dia saya jadi kepala sekolah, tidak mau dia saya jadi pengawas. Jadi sekali lagi di video tadi Bapak Ibu bisa melihat di situ bukan pemimpin sekolah, bukan, tetapi pemimpin pembelajaran. Siapa yang bisa jadi pemimpin pembelajaran? Tentu kita semua di kelas kita masing-masing. Tidak usah menjadi pengawas, tidak usah menjadi kepala sekolah untuk menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kembali bagi Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan pendaftarannya di CGP angkatan 11 ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan, sosialisasi tentang budaya positif. Sebelum diakhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sampai dari awal sampai akhir kegiatan ini. Mudah-mudahan selanjutnya ada lagi teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan ini. Mungkin di angkatan 10 dan di angkatan 11 dan angkatan-angkatan selanjutnya selama CGP itu masih ada. Baik Bapak Ibu, saya tutup. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kembalian tidak usah dikembalikan. Jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Baik Bapak dan Ibu, cukup sekian. Sehat-sehat semua. Semoga di dalam aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.